ini Keila mengajak teman yang sama-sama berpetualang dalam kerajaan Allah. Namanya Bella. Halo Keila, aku bawa bunga anggrek bulan buat sahabat Bella tersayang. Sebenarnya kita sudah sama-sama ikut saat teduh BDKA dari tempat yang berbeda. Duh, cantiknya bunga ini. Seperti kata pemazmur, langit menceritakan kemuliaannya dan bumi menceritakan pekerjaan tangannya. Kepada kita bukan hanya diberikan keindahan bunga, laut, dan lain-lain, namun terlebih lagi firman, wahyu khusus Allah. Mari kita ikuti dengan seksama. Shalom anak-anak semuanya. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh kemurahan-Mu. Tuhan tetap peliharakan kami. Kami tahu Tuhan, firman-Mu akan menolong kami untuk kami terus mempunyai pengertian yang benar akan Tuhan. Juga terus kami akan terpeliharakan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mempelajarinya. Tolong kami supaya ketika firman Tuhan itu kami dengarkan, firman Tuhan itu terus boleh mengubahkan hati kami, supaya kami boleh mempunyai kemampuan untuk berjalan ikut jejak langkah kaki Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika kekeringan itu sudah melanda Israel, maka semua orang-orang Israel mulai mengalami kelaparan. Sedangkan Raja Ahab juga mencari Elia yang dianggap sebagai penyebab dari bencana yang terjadi di Israel. Di satu sisi Tuhan juga melihat dengan tepat bahwa sungai Kerit di mana Elia berada mulai menjadi kering. Maka Tuhan segera memerintahkan Elia untuk pergi ke satu tempat yang cukup jauh, yaitu tempat yang bernama Sarfat yang merupakan bagian wilayah dari Sidon. Berapakah jaraknya? Diperkirakan jaraknya sekitar 170 km. Itu bukan jarak yang dekat, bukan waktu yang singkat untuk bisa menempuh ke sana. Apalagi perjalanan itu berbukit-bukit, berlembah-lembah, berbatu-batu. Tetapi kita lihat bagaimana cara Tuhan menolong bahwa Elia akan bisa hidup di daerah Sarfat tersebut. Maka Tuhan berfirman, Elia, aku sudah memerintahkan seorang janda di sana untuk memberi engkau makan. Kalau di Kerit, Tuhan memerintahkan burung-burung gagak. Tetapi di Sarfat, Tuhan meminta seorang janda memeliharakan dia. Pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak memerintahkan untuk Elia pergi ke bangsanya sendiri, yaitu ke janda-janda orang Israel? Karena berdasarkan catatan daripada Injil Lukas pasal 4 ayat 25 sampai 26, seluruh orang Israel, entah itu laki-laki kah, perempuan kah, termasuk para janda, sedang mengalami hukuman Tuhan secara massal. Maka saat itu berjalanlah Elia menuju ke Sarfat. Ketika Elia sampai kepada satu tempat, yaitu di Sarfat, di satu pintu gerbangnya, Elia melihat seorang perempuan sedang mengumpulkan kayu bakar. Dan ketika Elia melihatnya, Elia bertanya, inikah yang dimaksudkan oleh Tuhan? Maka Elia mencoba berseru pada perempuan itu dengan mengatakan, perempuan, tolong ambilkan bagiku air dari dalam kandil supaya aku meminumnya. Perempuan ini walaupun tidak pernah mengenal Elia, perempuan ini menurut apa yang menjadi permintaan Elia. Maka perempuan ini segera berjalan untuk mengambil air, tetapi masih beberapa langkah saja Elia berseru kembali, tolong ambil bagiku juga sepotong roti supaya aku memakannya. Waktu mendengar perkataan ini, perempuan ini berbalik dan berkata kepada Elia, demi Tuhan Allah yang hidup, padaku tidak ada sedikit pun roti. Kenapa ya perempuan ini berani bersumpah atau berkata-kata dengan memakai nama demi Allah yang hidup, Allah Israel tentunya.
Karena dari wajahnya perempuan ini mengenal bahwa Elia adalah orang Israel. Di dalam pikirannya pun dari berita-berita yang ada bahwa orang Israel mempunyai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dan perempuan ini melanjutkan kalimatnya, yang ada padaku itu hanyalah segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ketika aku sudah mengolah tepung ini menjadi roti, aku bersama anakku makan. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Kalimat ini keluar tentunya karena perempuan janda ini melihat fakta di sekitarnya. Ada sudah banyak kejadian seperti itu. Tetapi Elia mengatakan, jangan takut. Pulanglah, buatlah sepotong roti bundar kecil terlebih dahulu untukku dan bawalah kemari. Setelah itu, buatlah untukmu dan anakmu. Karena Tuhan sudah berkata bahwa tepung segenggam dalam tempayan itu tidak akan pernah habis. Minyak yang sedikit dalam buli-buli itu tidak akan pernah berkurang. Atas apa yang diucapkan oleh Elia, maka perempuan ini segera mengerjakan sesuai dengan perkataan yang diucapkan oleh Elia. Perempuan itu pulang, mengolahnya, membuatkan roti bundar yang kecil, dan disampaikan kepada Elia. Anak-anak, kata kecil ini tidak boleh hilang. Karena Elia tidak serakah. Elia hanya minta bagian yang kecil saja. Setelah itu juga perempuan ini membuat bagian yang merupakan harus dimakan oleh dia sendiri dan anaknya. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa tepung segenggam dalam tempayan itu tidak pernah habis. Minyak dalam buli-buli yang sedikit itu tidak juga pernah berkurang. Dan mulai hari itu, baik Elia, baik perempuan janda dan anaknya itu tidak mengalami kematian, tetapi mengalami pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa ajaib. Perempuan itu bukan menikmati 1-2 hari saja makan roti, tapi sampai bertahun-tahun bersama juga dengan Elia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, seharusnya kita bertanya, kenapa janda kafir ini bisa dipeliharakan oleh Tuhan? Karena dia menuruti setiap perkataan firman Tuhan yang telah diucapkan oleh Elia. Itu sebabnya kau dan aku perlu untuk mengerjakan setiap perkataan firman Tuhan yang telah dituliskan di dalam Alkitab. Jikalau engkau dan aku ingin hidup dalam anugerah mujizat Tuhan. Demikian juga tentunya Elia saat itu sebagai orang Israel mempunyai satu kerinduan bahwa satu kali kelak yang saat itu bangsa Israel telah hidup menyimpang dari kebenaran Tuhan, yang telah jauh dari kebenaran Tuhan. Satu kali kelak orang-orang Israel boleh kembali menikmati mujizat dan anugerah Tuhan. Anak-anak, jikalau perempuan kafir ini boleh mengalami mujizat dan anugerah Tuhan karena taat kepada firman Tuhan, ini menjadi satu gambaran nubuatan bahwa satu kali kelak seluruh bangsa di muka bumi ini boleh mengalami mujizat dan anugerah Tuhan yang luar biasa melalui Kristus Yesus. Kita sangat bersyukur bahwa apa yang telah dinubuatkan itu sudah boleh terjadi. Bahwa semua bangsa saat ini sudah boleh mengalami mujizat Tuhan, mengalami anugerah Tuhan di dalam Kristus Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dirinya akan mengalami mujizat Tuhan. Dirinya akan mengalami anugerah Tuhan dengan limpah dan ajaib. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu hari ini. Tuhan menolong kami untuk melihat satu fakta hidup ketika kami taat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab.
maka kami akan mengalami mujizat dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Tetapi ketika kami melawan firman Tuhan, kami menjauhi daripada kebenaran firman-Mu, maka penderitaanlah yang akan kami alami, bahkan mautlah yang akan menjadi bagian hidup dari kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah firman-Mu. Tolonglah kami untuk mempunyai kemampuan supaya dalam hidup ini menjalankan kebenaran firman-Mu senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, kalau aku jadi wanita itu disuruh membuat roti untuk orang lain, sementara dia sendiri nggak punya cukup persediaan makanan, maka aku nggak mau loh, ntar kelaparan. Ya, apalagi nggak punya uang untuk membeli. Namun karena roh Allah bekerja, maka segala keraguan akan hilang. Kita bersyukur karena Allah berkuasa, membuka mata kita untuk melihat dan menikmati mujizat-Nya. Semua itu terjadi melalui firman Tuhan. Hidup bangsa Israel dan kita semua memang sangat bergantung pada firman Allah. Teman-teman boleh lanjutkan baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 17-24. Bye!